Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani semua, jumpa lagi dengan aku Eko di channel Giata Production, channelnya petani masa kini. Di kesempatan kali ini, saya mau menginformasikan mengenai cara menambah bobot padi seperti padi saya ini yang bobotnya seperti beton. Kita bisa lihat padi saya ini malainya panjang, bulir-bulirnya terisi full sampai pangkal, ya kan? Dan pohonnya sampai melengkung saking kuat nyonggo gabai. Hehehe. Sebenarnya, untuk mendapatkan hasil panen dengan rendaman padi yang tinggi, ada berbagai langkah ya sahabat. Langkah-langkah tersebut selalu saya terapkan dan terbukti ini hasilnya. Padiku paling jos di antara padi-padi di sini, ya kan? Ngomong-ngomong, padiku ini padi mekongga ya sahabat. Lalu apa saja langkah-langkah yang saya terapkan dan menggunakan obat apa saja sih supaya padi bisa seperti ini? Nah, simak terus videonya sampai selesai dan ada info giveaway dari saya nih. Yuk ikuti giveaway dari saya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giata Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giata Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, langkah-langkah yang selalu saya terapkan itu mulai penggunaan pupuk dengan kandungan kalium dan fosfat yang tinggi, penggunaan fungisida penambah bobot padi, hingga penggunaan JBT untuk memperbanyak anakan padi. Jika kita bisa mengkombinasikan ketiga langkah tersebut dengan cara menanam padi yang baik dan benar, maka tanaman padi kita akan jadi usaha yang menjanjikan lewat padi yang terisi full dan berbobot, ya kan? Dengan melakukan langkah-langkah secara baik dan benar, tentu hasil yang kita dapatkan akan sesuai dengan target kita. Sebenarnya secara umum, langkah-langkah tersebut terdiri dari beberapa tahapan ya sahabat, seperti persiapan media tanam, pemilihan benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama serta penyakit, dan proses pemanenan. Namun langkah-langkah tersebut sudah sering saya bahas dan mungkin sobat petani pastilah lebih hatam dan paham dari saya mengenai langkah-langkah tersebut dan tidak akan saya bahas di video ini. Jika saya bahas di video ini, videonya pasti akan panjang dan membosankan, ya kan? Jadi, jika sobat petani ada yang belum memahami langkah-langkah tersebut, bisa menonton videonya terlebih dahulu dengan thumbnail yang ini. Nah, seperti penjelasan saya tadi, salah satu solusi utama untuk kita biar padi bisa lebih berbobot dan berisi full adalah menggunakan obat. Obat untuk padi biar berisi dan berbobot bisa berupa pestisida, CBT, ataupun jenis lainnya. Nah, sementara itu, saat ini sudah banyak sekali jenis obat biar padi berisi dan berbobot yang banyak beredar di pasaran. Namun yang sering saya gunakan itu kombinasi antara pupuk MKP dan Gibru panen ya sahabat. Dan hasilnya bisa sama-sama kita lihat, gabahnya terisi full sampai pangkal, ya kan? Nah, pupuk MKP atau monium kalium fosfat itu jenis pupuk yang mengandung dua unsur hara makro dengan kadar cukup tinggi ya sahabat. Kandungan tersebut diantaranya fosfat sebanyak 52% dan kalium sebanyak 34%. Pupuk berbentuk kristal dan bubuk putih ini memiliki banyak manfaat untuk tanaman padi sehingga sering saya gunakan. Dan manfaat pupuk MKP itu dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Manfaat utama pupuk MKP adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman ya sahabat. Dengan penggunaan secara tepat dan dosis yang sesuai, akar tanaman padi kita akan menjadi kokoh dan sehat. Dan manfaat lain dari pupuk MKP ini dapat mencegah risiko kerontokan bunga dan buah. Kerontokan bunga dan buah menjadi salah satu momok bagi kita saat musim penghujan. Penggunaan pupuk MKP yang tepat bisa meminimalisir risiko tersebut sehingga tanaman padi kita jadi lebih kuat
sehat, dan gabah tidak mudah rontok. Lalu, manfaat pupuk MKP ini bisa membentuk daya tahan tanaman padi kita dari serangan penyakit. Tanaman yang tidak diberi nutrisi yang cukup, rentan sekali terhadap serangan berbagai penyakit ya sahabat. Maka dari itu, untuk menghasilkan tanaman padi yang sehat, harus disertai dengan pemberian pupuk. Tanaman yang diberi pupuk MKP dapat membentuk antibodi yang kuat sehingga bisa melawan berbagai penyakit. Nah, pupuk MKP ini juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman padi kita. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi, masih ingat kan? Pupuk MKP mengandung dua unsur hara yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman padi kita. Dua unsur ini menjadi salah satu manfaat pupuk MKP yang sangat penting ya sahabat, sebab dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Lalu kalau gift group panen ini berperan dalam pembelahan sel, menyeragamkan pembungaan, dan proses pengisian gabah agar terisi sempurna. Bulir padi akan terisi penuh dari pangkal hingga ujung malai. Malai yang dihasilkan akan lebih panjang, sehingga jumlah bulir per malai akan meningkat dibandingkan tanpa aplikasi gift group ya sahabat. Lalu pertanyaannya kemudian, berapa sih dosis masing-masing dari obat ini dan pada umur berapa pengaplikasiannya? Nah, untuk dosis pupuk MKP-nya, saya selalu menggunakan 4 sendok makan serta gift group panennya 1 saset per tangki 16 liter ya sahabat. Dan hasilnya sudah luar biasa seperti yang bisa kita lihat sama-sama di video ini. Lalu, kalau untuk waktu aplikasinya ini tergantung padi apa yang kita tanam ya sahabat. Misalnya kalau padi megongga saya ini, waktu aplikasinya di umur 62 hari setelah tanam dan 72 hari setelah tanam. Pokoknya, pada saat padi sudah mulai terlihat keluar malai 1-2 atau mublak kalau saya bilang. Dan aplikasi yang kedua di waktu malai sudah keluar semua. Lalu, aplikasinya ini di sekitaran waktu kalau pagi jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan kalau sore hari, jam setengah 3 sampai jam 5 sore ya sahabat. Ingat, penyemprotannya jangan siang-siang. Karena apa? Karena efeknya akan membuat bulir-bulir gabah menjadi gosong dan hampa. Kalau tidak percaya, bisa dicoba saja. Pasti akan hancur dan gosong gabahnya. Hahaha. Ingat, jangan siang-siang penyemprotannya ya sahabat. Nah, itu tadi cara menambah bobot gabah agar dapat berbobot seperti beton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.